Di dunia yang sering kali dipenuhi berita soal skandal, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa negara nih yang justru jadi pengecualian. Negara-negara ini berhasil menunjukkan bahwa pemerintah bisa berjalan bersih, transparan, dan jujur. Bukan dongeng, ini nyata. Hari ini kita akan bahas negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia. Apa sih rahasianya? Gimana mereka bisa sedisiplin itu? Yuk kita mulai perjalanan kita dari Eropa ke Asia sampai ke ujung selatan Pasifik. Kita mulai dari Luxembourg, negara kecil di tengah Eropa yang sering jadi pemberhentian turis karena keindahan alam dan kotanya yang klasik. Tapi di balik keindahan itu ada sistem pemerintahan yang sangat efisien. Karena wilayahnya yang kecil, birokrasi diatur secara ramping, gak banyak lapisan, gak ribet. Dan karena segalanya transparan dan bisa diakses, tidak banyak celah buat pejabat untuk bermain curang. Pegawai pemerintah di sini juga dibayar dengan sangat layak. Artinya, tidak ada alasan untuk nyari uang tambahan lewat jalan belakang. Masyarakatnya pun punya budaya hidup tertib dan taat hukum. Jadinya kepercayaan publik tinggi dan pemerintah tidak main-main soal integritas. Berikut memang faktanya, negara ini kecil dengan birokrasi sederhana, gaji pejabat yang tinggi, dan penegakan hukum yang kuat dan efisien. Setelah itu, kita terbang ke belahan dunia yang lain, yaitu Selandia Baru. Negeri indah yang dikenal karena pemandangannya yang luar biasa dan juga kejujuran pemerintahnya. Di Selandia Baru, transparansi itu bukan sekedar jargon. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses data keuangan negara, kebijakan pemerintah, bahkan komunikasi antar lembaga. Media juga berperan penting di sini. Mereka bebas menyuarakan kritik dan investigasi tanpa tekanan dari pemerintah. Ada lembaga khusus bernama Serious Fraud Office yang fokus memerangi kejahatan keuangan termasuk korupsi. Dan yang keren, budaya politik di sini relatif bersih dari pengaruh uang besar. Pemimpin yang ketahuan korup atau menyalahgunakan kekuasaan langsung diberi sanksi bahkan mundur. Di sini poinnya adalah pemerintah sangat transparan, media bebas dan aktif mengawasi, lembaga anti korupsi yang independen, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Lalu ada Singapura, tetangga kita yang dikenal sangat disiplin dan modern. Dari awal kemerdekaannya, Singapura sudah punya satu misi besar, yaitu membangun negara bersih dari korupsi. Lembaga anti korupsinya, CPIB Corrupt Practice Investigation Bureau, ada langsung di bawah Perdana Menteri. Artinya mereka bisa bergerak cepat dan tanpa pengaruh politik. Gaji pejabat publik di sini juga tinggi, salah satu yang tertinggi di dunia. Tujuannya bukan untuk bermewah-mewahan, tapi untuk menekan potensi suap dan korupsi. Yang paling penting, semua jabatan diraih lewat meritokrasi. Siapapun bisa naik, asal punya kemampuan dan integritas. Gak ada uang untuk koneksi atau sogokan. Poin singkatnya yaitu lembaga anti korupsi langsung di bawah Perdana Menteri. Gaji tinggi untuk mencegah godaan suap, jabatan berdasarkan kemampuan bukan koneksi, dan hukum ditegakkan dengan tegas. Selanjutnya ada Finlandia. Kita terbang ke utara Eropa, negeri yang tenang dan penuh hutan pinus yaitu Finlandia. Bukan cuma dikenal karena sistem pendidikannya yang keren, tapi juga karena masyarakatnya sangat menghargai kejujuran. Sejak kecil, anak-anak diajarkan tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya etika. Ini membentuk warga negara yang gak cuma cerdas, tapi juga sadar hukum dan sadar moral. Banyak layanan publik dilakukan lewat sistem digital, bayar pajak, daftar sekolah, urus izin semua online.
artinya minim interaksi langsung dengan pegawai pemerintah, dan otomatis peluang korupsi pun berkurang. Media Finlandia juga bebas dan sangat dipercaya. Mereka bisa mengungkap hal-hal sensitif tanpa takut tekanan politik. Nah, di sini poin pentingnya adalah pendidikan karakter sejak dini, layanan publik digital, masyarakat percaya pada institusi, dan media bebas dan kritis. Nah, di sini sang raja anti korupsi yaitu Denmark. Denmark negara dengan predikat paling bersih dari korupsi di dunia. Di Denmark, transparansi itu mutlak. Semua keputusan pemerintah, anggaran, dan kontrak terbuka untuk umum. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Entah kamu rakyat biasa atau pejabat tinggi, kalau salah ya tetap dihukum. Tidak ada yang namanya kebal hukum. Budaya egaliter juga sangat kuat di sini. Warga Denmark percaya bahwa semua orang sama. Mereka tidak melihat pejabat sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan publik. Hal ini membuat masyarakat lebih berani untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan yang tidak adil. Nah, poin di sini yaitu sistem pemerintah yang sangat transparan, hukum adil untuk semua, budaya egaliter dan partisipatif, serta nilai kejujuran ditanamkan sejak dini. Kelima negara ini membuktikan satu hal penting, yaitu korupsi bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dengan sistem yang terbuka, hukum yang adil, dan masyarakat yang sadar, dunia yang bersih dari korupsi itu bukan mimpi. Mungkin kita belum sampai ke sana ya, tapi setiap langkah kecil, dari jujur saat ujian, tidak nyogok saat urus dokumen, sampai berani bersuara kalau lihat ada yang salah begitu, itu semua bagian dari perjalanan. Karena dunia yang bersih dimulai dari orang-orang yang berani jujur. Nah, untuk video yang selanjutnya teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.